Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وعمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang hari ini. Malam hari ini kita bisa kembali bertemu setelah kemarin libur sekali ya. Alhamdulillah atas ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu dan menuntut ilmunya adalah ilmu bahasa Arab. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah azanallah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dan masuk ke dalam pembahasan al-mamnu' minas sorfi. Ya, kemarin di 2 minggu yang lalu kita sudah memberikan gambaran secara umum tentang apa itu al-mamnu' minas sorfi atau juga yang disebut dengan ghairul munsharif. Alismu ghairul munsharif, isim yang tidak bertanwin. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara detailnya ya dari perkataannya Syekh Aiman Amin Abdul Ghani hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' yang dilarang minas sarfi dari sarf, yakni at-tanwin, yang tercegah dari tanwin. As-sarfu huwa at-tanwin. Sarf maknanya adalah at-tanwin, ya. Wa makna lismi alladhi la yansharif, dan makna isim yang tidak munsharif ay alladhi la yunawwan, yaitu yang tidak bertanwin, ya. Haitsu la tadhharu alaihi ad-dhammatan, yang tidak nampak di atasnya ad-dhammatan dua dhammah, walal fathatan dua fathah, walal kasratan dan dua kasrah, atau yang tidak nampak padanya tanwin, baik fathatain, dhammatain atau kasratain. Ya, intinya mamnu minas sorfi artinya isim yang tidak bisa bertanwin. Wa suratu hadhil alamat, dan bentuk tanda-tanda ini hakadha begini. Ya, yang namanya tanwin, ya ini sebagaimana yang kita pahami ya. I'rabul ismi alladzi la yansharif. I'rab isim yang tidak bisa bertanwin. Arafu ketika rofa, yurfa dirofakan, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, dan tanda rofa'nya adalah dhammah. An-nasbu yang kedua adalah nasab. Yunsobu dinasobkan, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu adalah fathah. Al-jarru dan rofa dan nasab tandanya masih tanda asli. Rofa dan rofa'nya dhammah, nasabnya fathah. Itu tanda asli. Nah, cuman ketika jar, yujarru dijarkan, wa alamatu jarhi al-fathah, dan tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasrati. Nah, pengganti dari kasroh. Karena tanda aslinya jar itu adalah kasroh. Tapi ketika di isimnya ghairu munsharif, maka tanda jarnya adalah ini fathah. Ya, tanda jarnya adalah fathah. Eh. Eh. Ada syaratnya tapi malam yudhof, selama tidak diidofatkan atau tidak disandarkan, au yuqtaron, atau tidak diiringkan bi'al dengan huruf alif lam. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau dia diidofatkan atau beral, yujarru dijarkan, wa alamatu jarrihi al kasroh,
Ini kembali ke seperti semula ya. Wa alamatu jarhi al-kasrah, dan tanda jarnya kasrah. Dia kembali kepada tanda aslinya. Jadi kalau isim ghairu munsharif, hukum asalnya ketika jar, tanda jarnya adalah fathah ya. Tetapi ketika dia idhofah, mudhof ya, atau dia beral, maka kembali kepada seperti semula. Ini secara umum garis besarnya sudah kita jelaskan di minggu lalu ya. Jadi contohnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan idza hayyitum bi tahiyyatin hayyu bi rudduha bi ahsana minha au bi misliha. Allah mengatakan di sana bi ahsana minha ya. Di sini ahsana adalah isim majrur, jelas. Kenapa isim majrur? Karena kemasukan huruf jar ba. Nah, tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim ghairu munsharif. Ya, ghairu munsharif. Maka tanda jarnya adalah fathah. Tapi kalau dia beral atau menjadi mudhof, maka dia kembali kepada tanda aslinya yaitu kasrah. Dalam Al-Qur'an contohnya fi ahsani taqwim. Allah mengatakan fi ahsani ya. Ya, fi ahsani taqwim. Kalimat ahsani majrur jelas. Karena dia kemasukan huruf jar fi. Tanda jarnya kasroh. Kenapa kok kembali kasroh padahal ahsan ini termasuk ghairu munsharif? Jawabannya adalah karena dia mudhof. Ya, disandarkan kepada kata setelahnya. Kalau dia disandarkan kepada kata setelahnya atau menjadi mudhof, tanda jarnya kembali seperti semula yaitu kasroh. Begitu juga kalau isim ghairu munsharif beral, tanda jarnya kembali kepada kasroh. Contohnya kita katakan al-muslimuna yusalluna fil masa fil masajidi ya. Maka masajid majrur, tanda jarnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Tanda jarnya adalah kasroh. Walaupun al-masajid adalah ghairu munsharif ya, karena dia adalah sigoh muntahal jumu, jamak yang paling terakhir ya. Tapi karena dia beral, maka dia tanda jarnya kembali kepada yang awal yaitu adalah kasroh. Nah, itu penjelasan terkait dengan paragraf tadi. Ya. Mithlu qaulillahi azza wa jalla. Semisal firman Allah Ta'ala, wa idha hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, wa idha hayyitum, apabila kalian diberikan salam, diberikan ucapan salam, bitahiyatin dengan suatu tahiyah, fahayyu, maka ucapkanlah oleh kalian salam tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik, aw rudduha, atau balaslah yang semisal. Ini dalil bahwasanya menjawab salam hukumnya adalah wajib. Salah satu dalil ya. Menjawab salam hukumnya adalah fardun. Kalau sendirian fardun alal ain atau fardu ain. Kalau banyak kan berarti fardun alal kifayah. Dan menjawabnya harus semisal atau disunahkannya lebih baik. Contohnya kalau ada orang assalamualaikum, jawabannya adalah semisal waalaikumsalam. Dan lebih baiknya lengkap, berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha kana ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini kita lihat bi ahsana yang tadi saya contohkan ya. Bi ahsana. Dia majrur karena kemasukan huruf jar ba. Tanda jarnya adalah fathah karena dia ghairu munsharif. Nah, sini juga dijelaskan oleh Syekh Aiman. Ahsan ismun majrurun, isim majrur bilya ya. Salah ini bilba, titiknya satu harusnya. Isim majrur dengan kemasukan huruf ba. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarnya ini juga titiknya harusnya dihapus. Tanda jarnya al-fathah itu adalah fathah niyabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari kasrah.
Li'annahu karena ahsan mamnu'un minas sarfi adalah termasuk isim yang tidak boleh bertanwin. Kama sana'lam sebagaimana yang akan kita ketahui. Wa mithlu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Perhatikan min sya'bana. Nah, ini. Sini yattali'ullah. Allah itu akan memperhatikan ila jami'i khalqi kepada seluruh makhluknya lailatan nisfi pada malam pertengahan min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Sya'ban ismun majrurun adalah isim yang dibaca jar karena kemasukan tanda jarnya min. Karena kemasukan huruf jar min, tanda jarnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim ghairu sorry. Karena dia termasuk isim alam dan diakhiri oleh alif nun. Ya. Fayaghfiru li jami' khalqihi, maka Allah akan mengampuni semua makhluknya illa lil musyrikin, kecuali orang musyrik au musyahin atau yang sedang bermusuhan. Nah, Sya'ban ismun majrurun adalah isim majrur, ya. Isim majrur bimin karena kemasukan huruf jar min, wa alamatu jarrihi al-fathatu dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati sebagai pengganti kasrah. Li'annahu ismun karena ia isim mamnu'un minas sarfi yang tidak boleh bertanwin. Itu gambaran secara umumnya. Sekarang kita masuk ke dalam syarat-syarat mamnu' minas sarfi. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Syarat-syarat dilarangnya dari tanwin, ya, atau syarat-syarat mamnu' minas sarfi. Hal ismul mamnu'u minas sarfi, isim yang tidak boleh tanwin, yujarru dijarkan, wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al-fathatu adalah fathah, illa kecuali fi maudhi'ain di dua tempat yang tadi sudah dijelaskan. Satu, an yudhaf ketika diidhofatkan. Mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka ahsan ismun majrur bifi, isim yang dibaca majrur karena kemasukan huruf jar fi, wa alamatu jarrihi al-kasratu dan tanda jarnya adalah kasrah. Wa kana fil asal dan hukum asalnya ahsan itu mamnu'an minas sarfi, tidak boleh bertanwin, ya, ghaira annahu hanya saja ia surifa menjadi bertanwin lil idhofati ba'dahu karena adanya idhofah setelahnya. Yang kedua yang berubah dari hukum asalnya an yu'arrafa bi'al, ia dima'rifatkan dengan alif lam. Ini juga bukan sukun, ya, salah itu. Harusnya an yu. Nah, itu. An yu'arrafa bi'al, ditakrifkan dengan alif lam. Mislu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Perhatikan kata al-masakin. Al-masakin. Al-masakin itu ghairu munsharif karena dia adalah sigoh muntahal jumu. Ya, sigoh muntahal jumu itu bentuk jama yang paling terakhir. Jadi ada kata jama itu bisa dijamakkan lagi. Nah, dan jama yang paling terakhir yaitu namanya sigoh muntahal jumu. Itu yang mengikuti wazan mafa'il atau mafa'ilu. Contoh kalbun itu anjing. Jamaknya kilabun. Kilab bisa dijamakkan lagi. Akalibu. Akalibu. Nah, akalibu itu sudah paling akhir dari jamak. Disebut sigoh muntahal jumu. Sigoh bentuk muntaha paling akhir al-jumu dari jamak. Jadi bentuk akhir dari jamak. Setiap sigoh muntahal jumu dia ghairu munsharif. Nah, di sini lihat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini. Wal masakin, masakin itu majrur karena dia ma'tuf kepada fuqara yang majrur. Maka dia juga ikut majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena dia beral. Al-masakin ismun ma'tufun majrur. Isim yang diatofkan dalam keadaan majrur. Karena dia ma'tuf kepada fuqara yang majrur. Ya. Wa alamatu jarhi dan tanda jarnya al-kasratu adalah kasrah. Li'annahu karena ia yattabi'u maqablah. Mengikuti kata sebelumnya yaitu fuqara. Al-majruri. Li'annahu yattabi'u maqablahu.
Al-majruro ya, sifat dari ma. Li'annahu yattabi'u alladhi qablahu al-majrur. Ya, biharfil jar lam dengan huruf jar lam. Oke. Wanal hadu dan kita perhatikan al-masakin kanat fil asal. Dia hukum asalnya mamnu'atan minas sorfi. Tidak boleh tanwin. Illa anha hanya saja kata al-masakin dakhalat masuk alaiha atas al-masakin al, yaitu huruf alif lam. At-ta'rifiyatu yang berfaedah ma'rifat, fasurifat maka kata al-masakin menjadi surifat. Ya, kembali ke hukum, kembali ke seperti semula, yaitu adalah majurnya dengan kasrah. Wa khulasatul qaul, kesimpulannya, innal isma alladzi la yansharif, sesungguhnya isim alladzi la yansharif yurfa dirofakkan, wa alamatu rafihi ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah, wa yunsab dinasabkan, wa alamatu nasbihi al-fathah, tanda nasabnya adalah fathah, wa yujar dan dijarkan, wa alamatu jarrihi dan tanda jarnya al-fathatu fathah. Niabatan anil kasrati sebagai pengganti daripada kasrah, ma lam yudhaf selama tidak diidhofatkan, au yuqtaran bil al atau disandingkan dengan alif lam. Fa in udhifa jika dia disandarkan, au uqturina atau disandingkan bi al dengan alif lam, fa innahu yujar maka dia dijarkan, wa alamatu jarrihi al kasratu kama waddahna, dan tanda jarnya adalah kasrah sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Oke. Min huna ayu soal. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum mengerti konsep awal, konsep dasar tentang al-mamnu minas sarf? Di sini pertanyaan Pak Ustaz. Mangga, silakan. Asana kan tadi di atas itu hurin munsharif ya Pak Ustaz ya? Betul. Ada nggak fiil yang komponen hurufnya itu asana juga Pak Ustaz? Ya ada. Maksudnya Ada. yang apa? Taunya itu ini hurin munsharif atau itu fiil itu gimana? Yang pertama kalau dalam ayat tadi pasti isim. Kenapa? Kemasukan huruf jar. Fiil nggak mungkin bisa kemasukan huruf jar. Kemudian dari sisi makna juga berbeda. Ya. Kita lihat. Ya. Kalau ahsana isim, ya. Atau ahsanu. Aduh. Ahsanu isim. Dia itu namanya wazan tafdil. Ya. Wazan tafdil. Sigoh tafdil atau wazan tafdil. Wazan tafdil itu fungsinya adalah untuk membandingkan antara dua hal. Jadi dua hal itu secara sifat sama, cuman salah satunya lebih tinggi, lebih atas ketimbang salah satunya. Itu namanya wazan tafdil. Ya. Ahsan ini diambil dari isim fa'ilnya apa? Hasanun. Hasanun itu isim fa'il. Nah, dari kata hasuna yahsunu hasanun. Hasan itu artinya baik. Baik. Ketika mengikuti wazan isim tafdil yaitu af'alu, wazan isim tafdil itu af'alu, maka maknanya yang paling baik, lebih baik, itu ahsan. Ya, hasanun baik, ahsan lebih baik, gitu. Contohnya Zaidun ahsanu min Muhammad. Zaid itu lebih baik dari Muhammad. Artinya Zaid sama Muhammad itu sama-sama baik, cuman Zaid lebih baik ketimbang Muhammad. Nah, itulah isim tafdil. Jadi dia maknanya untuk memberikan makna lebih dari salah satu dari dua hal, ya. Sedangkan kalau ahsana fiil, maka dia ahsana, ya, mengikuti wazan af'ala. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsin fahuwa muhsan. Ahsana yuhsinu ihsanan, muhsanan fahuwa muhsinun, wa dzaka muhsanun, ahsin la tuhsin, muhsanun muhsanun. Ahsana itu dia laki-laki yang berbuat kebaikan. Kalau ahsanu isim, yang lebih baik. Sifat. Kalau ahsana fi'il berarti dia seseorang melakukan perbuatan yang baik. Contohnya, ahsana
Muhammadun. Muhammad telah berbuat baik. Ala Zaidin. Ahsana Muhammadun ala Zaid. Muhammad telah berbuat baik kepada Zaid. Nah, jadi secara makna beda. Kalau ahsan isim tafdil, maknanya membandingkan. Kalau ahsana fi'il itu menunjukkan perbuatan. Oke, dari sini paham? Insya Allah, Ustaz. Syukur, Ustaz. Afwan. Baik. Ada lagi Ustaz, yang mau izin bertanya, Ustaz. Silakan. Tadi kan Ustaz, hukum dasar ismu nadhi dan sarf ini kan dia nggak boleh berbaris bawah. Kalaupun boleh, maka dia harus diidhafakan dan harus dimasuki alif lam. Nah, kira-kira apakah ada alasan Ustaz? Kenapa ketika dia beridhafa atau beralif lam dia balik ke hukum asalnya? Syukran Ustaz. Iya. Alasan filosofisnya saya harus baca lagi. Saya belum baca lagi. Tapi itu ada di Alfiyah, Sarah Alfiyah. Ya. Kenapa kalau beral atau idhofah dia kembali ke hukum asal? Sebenarnya itu kembali kepada alasan filosofis sebetulnya ya. Sedang secara grammar mah ya gitu-gitu aja. Secara aturan mah begitu-gitu aja. Maksudnya tidak ada pengaruhnya lah. Dari sisi filosofisnya ya harus kita cek dulu ke kitab. Ya. Baik, Ustaz. Syukran Ustaz. Dan seingat saya memang ada di Alfiyah. Di Sarah Alfiyah. Itu dijelaskan di sana. Atau juga dalam Al-Kawakib Ad-Durriyah. Sarah Mutamim Al-Jurumiyah seingat saya juga di sana ada. Ya, wallahu a'lam. Saya kira segitu ya pertanyaannya, kita lanjutkan dulu. Kemudian al-asma'u allati tamna'u minas sarfi. Isim-isim yang tumna'u ya, berarti al-asma' allati tumna'u. Isim-isim yang tumna'u, dicegah minas sarfi dari sarf tanwin. Ini kaidahnya sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu ya. Kalau yang ketinggalan bisa lihat di video YouTube-nya ya. Yang pertama al-alam al-muannas. Ya. Al-alam al-muannas. Nama yang perempuan. Misal Du'a, Fatimah, Hamzah, Talhah, Muawiyah, Aisyah, Su'ad, Usail, Zainab, Makkah. Pokoknya semua nama yang perempuan itu ghairu munsharif. Fajama'ul a'lamil mu'annasati, maka semua nama-nama yang mu'annas perempuan mamnu'atun minas sarfi, tidak boleh bertanwin ma'ada ats-tsulatsy as-sakin al-wasat. Nah, kecuali isim yang jumlahnya 3 huruf di tengahnya sukun. Fa innahu yajuzu sarfuhu, maka dia boleh ditanwinkan, wa yajuzu man'uhu, boleh juga tidak ditanwinkan. Semisal Misr dan Hindun. Pokoknya semua nama muannas itu ghairu munsharif hukumnya, kecuali yang isim jumlahnya 3 huruf dan di huruf tengahnya sukun seperti Hindun. Maka kita boleh mentanwinkan, boleh juga tidak. Jadi boleh kita katakan Ja'a Hindun. Boleh Hindun. Boleh juga, ini kurang tak, Ja'at Hindun. Boleh juga Ja'at Hindu. Susah di sini. Hindu. Ya, ghairu munsharif. Kenapa? Karena Hindun jumlahnya 3 huruf dan huruf ketiganya sukun. Ya, itu pengecualian saja. Baik. Idza kana al-alamul muannats tsulathiyan, apabila alam nama al-muannas yang perempuan itu tsulathiyan, jumlahnya 3 huruf, sakinal wasat, di tengahnya sukun, misal Misr, semisal kata Misr, Hindun, jaza sarfuhu wa jaza man'uhu, maka boleh ditanwinkan, boleh juga dicegah dari tanwin. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ihbitu, turunlah kalian. Ya, misran, pada suatu kota, suatu daerah. Fa inna lakum ma sa'altum. Sesungguhnya bagi kalian apa yang kalian minta. Haitsu ja'at Misr, yang mana datang kata Mesir fil ayati, dalam ayat itu, masrufatan, dalam keadaan bertanwin. Wa dhahara at-tanwinu 'alaiha, dan nampak tanwinnya.
Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala, dan semisal firman Allah Ta'ala, udkhulu misra insyaallahu aminin. Haitsu ja'at Misr, yang mana kata Misr datang mamnu'atan minas sarfi, dalam keadaan tidak bertanwin. Wa kadzalika kullu ma syabaha. Begitu juga apa-apa yang menyerupai kata 3 huruf tengahnya sukun. Boleh ditanwinkan, boleh juga tidak ditanwinkan. Amma idza kana al-alamul muannasu sulasiyan. Adapun apabila isim alamnya muannas perempuan berjumlah 3 huruf, mutaharrikal wasat, tapi huruf tengahnya berharokat, tidak sukun. Misal saharun, amalun, samarun, rasya, qamarun, fa innahu yumna'u minas sarfi wa la yajuzu sarfu. Maka dia tidak boleh ditanwinkan dan tidak boleh disorfkan, ya. Tayyib, fahimtum ya? Amma adapun idza kana al-alamul muannas, apabila isim alamnya perempuan aktsar min thalathati hurufin, lebih daripada 3 huruf, fa innahu yumla'u minas sarfi, maka dia tidak sama sekali boleh ditanwinkan. Semisal Fatimah, Aisyah, Su'aid, Usail, Asma, Aminah ilal akhir dan seterusnya. Itu kategori isim ghairu munsharif yang pertama. Yang kedua, al-alam al-a'jami, nama al-a'jam, non Arab. Ya. Semisal Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Musa, Harun, Yunus, Daud, Sulaiman, Ayub, Ilyas, Isa, Imran, Fir'aun, Haman, Qarun, Thamud. Yumna'ul alamul a'jami, nama yang non-Arab dilarang minas sarafi, dari tanwin, bisyarti an yakuna rubaiyan fa'akthar, dengan syarat namanya harus 4 huruf atau lebih. Misal Yusuf, Ibrahim, Ismail. Amma idza kana al-alamul a'jami thulatsiyan, adapun kalau isim alam non-Arabnya itu 3 huruf, fa innahu yusraf, maka dia harus ditanwinkan. Sawa'un akana sakin al-wasat am mutaharrik al-wasat. Baik huruf tengahnya berharokat atau sukun. Semisal Nuhun, Lutun, Hudun. Ya. Nah, di sini nih kaidahnya yang penting nih dihafal. Ini sret. Nah itu. Jadi apa katanya? Jami'u asma'il anbiya'i, seluruh nama-nama nabi, mamnu'atun minas sarfi, dilarang dari tanwin, ma'ada kecuali Muhammad, Shalih, Syuaib, Hud, Nuh, Lut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita kemarin katakan sun syamlah, disingkat dengan kata apa? Sun syamlah. Ya. Sun syamlah. Sod, Shalih, Nun, Nuh, Shin, Syuaib, Mim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lam, Lut, Hud. Ya. Jadi Muhammad, Shalih, Syuaib, Hud, Nuh, Lut disingkat sun syamlah. Id karena innaha, sesungguhnya ini yang 6 ini, 6 nama ini, a'lamun arabiyyatun, adalah nama Arab. Hakikatnya nama apa? Nama Arab. Oke. Hakikatnya adalah nama Arab. Khalisatun, betul-betul murni nama Arab. Ya. Betul-betul murni nama Arab. Bi khilafi ghairiha, berbeda dengan nama selain yang 6 ini, falam takun arabiyatan fil asal, hukum asalnya atau asalnya memang bukan berasal dari Arab. Lakin istamalat Quraisyun, tetapi ia digunakan oleh orang Quraisy, fasarat arabiyatan, sehingga menjadi bahasa Arab. Ibrahim kan Abraham, Nuh, Noah, gitu, dan seterusnya. Hukum asalnya memang bukan nama Arab. Itu yang kedua. Ketiga, isim ghairu munsharif yang ketiga, al-alam al-mazid bi alifi wa nun. Nama yang ditambahkan di akhirnya ada alif dan nun. Fi akhirih, di akhirnya. Misal Ramadan, Uthman, Sya'ban, Marwan, Adnan,
Ghassan, Salman, Hassan, Imran, Ghatfan, Amman, Asbahan. Dan semua nama-nama yang diakhiri oleh alif nun itu ghairu munsharif. Mithlu qaulillahi azza wa jalla, semisal firman Allah, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Kata Ramadan mudhafun ilaih majrur, dia adalah mudhaf ilaih majrur. Wa alamatu jarhi al-fathah, tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Li'annahu ismun mamnu'un min as-sarfi, karena dia adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi yang tadi selama tidak mudhof, ya, itu adalah jadi mudhof ya. Jadi tadi kan malam yakun mudhofan, selama tidak diidofatkan. Maksudnya kalau yang tadi yang kalau tidak diidofatkan maka tanda jarnya fathah, kalau diidofatkan tanda jarnya kasroh. Itu maksudnya ketika mudhof ya, ketika mudhof. Sedangkan kalau isim ghairu munsharif mudhof ilaih, maka dia tetap tanda jarnya fathah. Jadi yang dimaksud tadi malam yakun mudhofan itu yang mudhof, kata pertamanya, bukan kata keduanya. Oke. Ya. Jadi jangan salah paham. Yang tadi malam yakun mudhofan selama tidak idhofat itu maksudnya mudhofnya, bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih tetap dia tanda jarnya adalah fathah. Yang keempat, al-alamul ladzi yakunu ala waznil fi'li. Nama yang mengikuti bentuk fi'il, wazan fi'il. Semisal Ahsan, Aiman, Ashraf, Akram, Ahmad, Yazid, Yathrab. Ahsan ikutin wazan fi'il af'ala. Aiman juga sama, Ashraf sama, Akram sama. Ahmad itu Hamida Yahmadu, Ahmadu aku memuji kan gitu. Yazid fi'il mudhari', zada yazidu. Yathrib juga sama, fi'il mudhari'. Nah, karena dia nama-nama ini mengikuti bentuk fi'il, baik fi'il madi atau fi'il mudhari', maka dia hukumnya ghair munsharif. Tidak boleh bertanwin. Itu yang keempat. Yang kelima, al-alam al-murakkab. Nama yang tersusun, tarkiban majazim, dengan susunan yang digabung. Dia asalnya dua kata yang berbeda. Kemudian karena menjadi nama digabung. Sehingga menjadi satu kata. Ay kalimah al-wahidah, yaitu maksudnya menjadi seperti satu kata. Asalnya dua, karena digabung akhirnya menjadi satu kata. Hadramaut itu kan daerah atau salah satu kota di Yaman. Hadramaut kan asalnya hadara mautun, telah datang kematian. Kemudian dua kata ini digabung menjadi satu nama bagi daerah. Jadilah Hadramaut. Maka dia isim ghairu munsharif. Ya. Bursaid sama asalnya Bur sama Said. New York sama New sama York kan itu. Ba'labek sama Ba'labak. Burtaufiq sama ya. Wa minhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya khruju alaikum fi akhir zaman narun min hadramaut. Saya khruju akan keluar alaikum di tengah-tengah kalian fi akhir zaman, di akhir zaman nanti, narun api min hadramaut, dari hadramaut. Tahsyurunas. Apa api itu tahsyurunas, mencakup semua manusia. Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah berkata, kulna, kami katakan, bima ta'muruna ya Rasulullah. Lalu engkau memerintahkan apa kepada kami ya Rasulullah? Qala, Rasul berkata, alaikum bisyam, hendaknya kalian tinggal di kota di negeri Syam. Palestina, Jordania, Libanon, dan Suriah. Oke. Berikutnya yang keenam, al-alam alladzi yakunu ala wazni fu'al. Nama yang mengikuti wazan fu'al. Ya, yang adil kalau kemarin kita katakan. Semisal Umaru, Zuhalu, Zufaru, Hubalu, Dulafu, Mudoru, Thu'alu, Usamu, Kuzahu, Juma'u, Juha, Khudhal. Semua nama yang mengikuti wazan bentuk fu'al, maka ghairu munsharif. 7. Nah, tadi itu 1-6 semuanya terkait dengan nama-nama. Nama plus apa? Nama plus apa? Karena ghairu munsharif itu, suatu kata itu ghairu munsharif harus ada dua alasan. Ya. Sebenarnya secara filosofisnya ada sih, ya. Oke, saya terangin dulu lah. Ya, alasan filosofis, maksudnya ya secara grammar mah nggak berpengaruh. Kan gini, hukum asal fi'il itu apa? Mabni kan. Jadi
al-aslu fil fi'li adalah mabniun. Hukum asal fi'il itu mabni. Ya kan? Makanya madi dan amr semuanya adalah apa? Mabni. Mabni. Kecuali fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari kok mu'rab? Mudhari artinya adalah musyabih, yang menyerupai. Mudhari itu artinya musyabih, yang menyerupai. Kenapa disebut mudhari menyerupai? Karena dia menyerupai isim. Karena dia menyerupai isim, maka fi'il mudhari itu mu'rab. Karena isim hukum asalnya adalah mu'rab. Nah, karena fi'il mudhari menyerupai isim, maka dia itu adalah mu'rab. Ya kan? Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam hal lafaz dan juga makna. Contoh nih, isim doribun itu sama dengan fi'il yadribu. Ya kan? Lihat harokatnya, fathah, sukun, kasroh. Fathah, sukun, kasroh. Hurufnya do, roba. Ya sama. Secara lafaz sama, secara makna sama. Doribun itu bisa bermakna sedang memukul atau akan memukul. Sebagaimana yadribu bisa bermakna sedang memukul atau akan memukul. Oke. Jadi kalau fi'il mudhari menyerupai isim, maka dia mu'rab. Oke. Paham sampai sini ya? Kemudian ada yang hilang. Kalau fi'il mudhari, aduh saya lupa, Allah Akbar. Menyerupai, saya lupa. Nanti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Menyerupai yang satunya lagi, maka dia menjadi ghairu sorif. Ya. Menyerupainya karena dalam dua hal. Ya. Oh ya. Afwan. Kan begitu ya. Ini kalau fi'il mudhari kalau menyerupai isim maka dia mu'rab. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau isim menyerupai fi'il. Nah, ini clear dulu. Nah, kemudian al-aslu fil ismi mu'rab. Hukum asal isim kan mu'rab. Ya. Kemudian apabila menyerupai huruf mabni, ya kan? Idza syubbiha bil harfi, idza syubbiha bil harfi bunya. Isim kalau menyerupai huruf mabni. Nah, titik. Sedangkan kalau isim menyerupai fi'il, maka dia ghairu sorif. Sebagaimana fi'il tidak bisa bertanwin, maka isim kalau menyerupai fi'il tidak boleh bertanwin dan tidak boleh kasroh. Nah, itu alasan filosofisnya. Fi'il kan nggak boleh tanwin, nggak boleh kasroh. Maka isim kalau menyerupai fi'il tidak boleh tanwin dan tidak bisa kasroh. Ya. Dari sisi mananya isim itu bisa menyerupai fi'il? Dari dua hal. Lafaz dan makna. Ya, lafaz dan makna. Ya, lafaz dan makna. Secara lafaz, fi'il itu ya senantiasa membutuhkan kepada yang namanya fa'il. Contoh ja'a. Ja'a nggak mungkin datang sendirian, pasti ada fa'ilnya, Muhammadun. Ya. Afwan, ini secara makna. Ini secara maknawi. Secara makna ya, fi'il itu pasti senantiasa butuh fa'il. Secara lafaz, kata fi'il kayak ja'a atau yaji mudhoreknya itu adalah cabang daripada kata asal masdarnya maji. Ya. Ya kan? Fi'il itu kan baik ja'a atau baik fi'il madi, fi'il mudhari atau amr itu kan dia diambil mustaq dari masdar. Nah, kalau isim menyerupai fi'il dari dua hal ini maka dia ghairu munsharif.
Contoh nih, kata Hamzah. Dia ghairu munsharif. Kenapa? Ada dua alasannya. Satu alam, nama. Dua, adanya tak marbutoh. Gitu kan? Nah, Hamzah itu menyerupai fi'il dari dua hal. Yaitu secara lafaz, yaitu adalah ada tak marbutoh. Yang mana tak marbutoh ini adalah tambahan. Karena hukum asal semua lafaz itu mudzakkar. Ya. Mudzakkar kan kayak mudarrisun, ya guru perempuan. Maka ketika guru laki-laki, ketika guru perempuan ditambah tak marbutoh menjadi mudarrisatun. Artinya dia kata cabang dari kata yang lain. Sebagaimana fi'il itu adalah kata cabang dari kata yang lain. Secara makna dia adalah isim alam. Sebagaimana fi'il itu secara makna dia senantiasa butuh fi'il. Maka karena dia secara makna adalah isim alam. Nah, dia memiliki dua alasan sebagaimana fi'il. Maka dia ghairu munsharif. Makanya nanti kalau dalam kitab ada tulisan al-ilatan. Jadi ghairu munsharif itu butuh dua alasan yang menjadikan dirinya tidak boleh tanwin sebagaimana fi'il. Nih, agak pusing. Pusing nggak? Ya. Ya, itu secara filosofisnya saja lah. Supaya tahu. Oke. Ketujuh, ya, yang termasuk isim ghairu munsharif adalah asifat allati ala wazni fa'lan. Sifat yang mengikuti wazan fa'lan. Semisal jaw'an, atsyan, walahan, ghadban. Jadi kalau ditanya, jaw'an kenapa ghairu munsharif? Ada dua alasan. Satu karena dia sifat, kedua karena dia mengikuti wazan fa'lan atau diakhiri oleh alif nun. Jaw'an, atsyan, walahan, ghadban, farhan, dham'an, sakron, hayran. Bisyarti an yakuna mu'annatsuha, dengan syarat muannasnya kata ini ala wazni fa'la, adalah wazan fa'la, walaysa fa'lanah, bukan wazan fa'lanah. Kalau dia muannasnya fa'lanah, maka dia munsharif. Ai la yattasilu biha ta, itu tidak bersambung dengan ta. Nah, jawaan muannasnya adalah begini. Ya. Jaw'a, atsyan, atsya, ya. 7, 8 asifat alati wazni af'al, sifat yang mengikuti wazan fi'il. Kalau ditanya kenapa dia ghairu munsharif? Satu dia sifat, kedua dia mengikuti wazan fi'il. Afdalu, akbaru, ahsanu, a'zamu, asgharu, a'la, adna, aula, ahmar, abyad, azraq, akhdar, aswad. Ya, mithlu qaulihi ta'ala, wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya contohnya firman Allah Ta'ala, alayhisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah yang paling mengetahui dengan orang-orang yang bersyukur? A'lama itu ismun majrur, isim majrur bi alba dengan ba. Wa alamatu jarhi, dan tanda jarinya al-fathatu adalah fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah, li annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia tercegah dari sorof. Kalau ditanya kenapa kok a'lama ghairu munsharif? Alasannya satu, dia apa? Sifat. Dua, wazan fi'il. Ya, sifat itu maknawinya, wazan fi'il itu lafzinya. Ya. Oke. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa qawluhu wala ajrul akhirati akbaru. Enggak akbarun kan? Karena dia sifat dan mengikuti wazan fi'il akbaru fil mudhari'. Lau kanu ya'lamun. Akbar khabarul mubtada adalah khabar dari mubtada al-ajru, marfu'un dibaca rafa, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, tanda rafanya dhamma, wa lam yunawan, dan tidak ditanwinkan. Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena dia termasuk yang tidak boleh bertanwin. Wa tumna'u sifatul lati 'ala wazni af'al, dan sifat yang mengikuti wazan af'al tidak boleh bertanwin, sawaun, sama saja, kana muannasuha fa'la, baik muannasnya fa'la, ya. Semisal ahmar muannasnya hamra, abyad bayda, azraq zarqa. Wasaun kana muannasuha, ataupun muannasnya fu'la. Semisal afdal fudla, akbar kubro, ahsan husna, a'zamu uzma, asgharu sugro, a'la ulia, adna dunya. Kita suka dengar ya istighosah kubro. Nah, kubro itu muannas dari kata akbar. Semua wazan isim tafdil af'alu muannasnya fu'la. Akbar yang paling besar laki-laki, kuburo yang paling besar perempuan. Ya, makanya tabligh akbar.
tabligh menyampaikan akbar yang besar. Karena tablignya mudzakkar. Ya, kalau mudzakarah berarti mudzakarah kubro. Karena dia muannas. Oke. Maka semuanya ghairu munsharif. Kesembilan, as-sifatul lati ala wazni fu'al. Sifat yang mengikuti wazan fu'al au maf'al atau maf'al. Fil a'dad, dalam bilangan minal wahid ilal asyrah, dari 1 sampai 10. Misal uhad, ya, mauhad, tuna atau masna, thulatha atau maslah, ruba atau marba, khumas atau mahmas, sudas atau masda, suba atau masba, thuman, mathman, tusa, matsa, usyar, ma'syar. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna wa thulatha wa ruba' sifatun, adalah sifat li ajnihatin majruratin, sifat bagi ajnihah. Wings, apa wings deh? Sayap. Sayap yang dibaca majrur. Wa alamatu jarriha, dan tanda jarnya hakada seperti ini. Al-fathatu al-muqaddarah fil fathah yang ditakdirkan di kalimat pertama yaitu mathna. Wal fathatu zahirah, fathahnya nampak di fil tsaniyah kalimat kedua thulatha. Wa tsalitsah, dan ketiga ruba'. Niabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Wal fathah ghairu munawwanah, dan fathahnya tidak bertanwin li'annaha mamnu'atun minas sarfi, karena dia termasuk yang tidak boleh bertanwin. Wa mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Sama. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, alla tuqsitu, tidak bisa untuk berbuat adil, fil yatama, terhadap anak-anak yatim, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka nikahilah oleh kalian apa-apa yang dianggap baik oleh kalian minan nisa, dari kalangan perempuan, matsna wa thulatha ruba', masing-masing boleh 2, masing-masing boleh 3, masing-masing boleh 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanikum. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu atau yang kalian miliki, budak yang kalian miliki, itu lebih baik. Ya. Oke, 10. Lafdhu ukhar, lafad ukhar bidhammin fafathin, didomahkan pertamanya, yang kemudian huruf keduanya difatahkan. Tumna'u minas sarfi mutlaqan, tidak boleh bertanwin secara mutlak kalimat ukhar. Ya, wahiyya jam'un, dan dia adalah jama' dari kalimat ukhra. Muannas dari kalimat akhar bi fathil kha. Fa inda manaqul, ketika kita katakan ja'a talibun akhara bi fathil kha, fa innaka ta'ni ja'a talibun ghairuhu. Nah, ini harus saya terangin. Oke. Jadi kata akharu, ya, maknanya adalah yang lain. Yang lain. Akharu, yang lain. Ya. Contohnya kita katakan ja'a rajulun akharu. Ja'a rajulun akharu. Telah datang lelaki akharu, yang lain. Ya, gitu. Nah, muannasnya akharu itu apa? Ukhra. Contoh. Ja'at imro'atun. Maka ukhra, telah datang perempuan yang lain. Ukhra. Ukhra muannas dari kata akhar. Nah, ukhra dijamakkan. Jamaknya adalah ukhor. Ukhor. Nah, dia ghairu munsharif. Ukhoru. Ini jamak perempuan. Ya, ukhoru. Kalau jamak laki-lakinya apa? Akhorun. Fi'il apa, jamak mudzakkar salim. Nah, dalam Al-Qur'an ada contohnya. Nah, yang akhor sendiri itu ghairu munsharif juga ya, karena mengikuti wazan fi'il af'alu. Nah, ukhor itu jamak dari kata ukhra, yang itu mu'annas dari kata akhor.
Ketika kita katakan ja'a talibun akhar bi fathil kha, difatahkan kha-nya, fa innaka ta'ni, maka yang kau maksud ja'a talibun ghairuhu, telah datang siswa selainnya. Amma idza qulta, adapun jika engkau katakan ja'a talibun akhar, akhir tuh ya, itu bikasir kha tapi ini fathah. Ja'a talibun akhirun, nah itu maka fa innaka ta'ni ja'a talibun akhir. Nah itu berarti engkau menginginkan siswa yang terakhir. Akhir, akhor beda. Akhor yang lain, akhir yang terakhir. Akhoru ghairu munsharif, kalau akhir munsharif. Ya. Wa minhu qaulullahi ta'ala azza wa jalla, misalnya firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Ukhara. Nah, itu kan. Ukhara sifatun li ayyam. Dia sifat dari kata ayyam. Majruratin, yang dibaca jar. Wa alamatu jarriha, dan tanda jarnya al-fathatu fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti dari kasrah. Bi annaha mamnu'atun minas sorfi, karena dia termasuk tidak boleh bertanwin. Yulhadhu, diperhatikan anna ukhra, bahwa ukhra muannasu akhor, adalah muannas dari kata akhor. Wa tujma'u, dan dijamakan ukhra. Afan. Wa tujma'u ukhra, dan kata ukhra dijamakkan ala ukhor, kepada bentuk ukhor. Wal jam'u wal mufrad, jamak dan mufrad, al mudzakkar yang mudzakkar, wal muannas dan muannas, kulluha mamnu'atun minas sorfi, semuanya tidak boleh bertanwin. Akhornya, ukhronya, ukhornya, semuanya tidak boleh bertanwin. Nah, kalau antum masuk ke YouTube saya di I'rab Kitab Nizamul Islam bagian kedua, di situ saya sudah jelaskan. Ya, di situ saya sudah jelaskan tentang masalah bab akhor itu. Itu dalam perkataan muallif bahwasanya fakana labudda min ijadi al-fikri, ya, al-hadir, kalau tidak salah bla 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 bla, ya, aduh lupa saya lagi, an fikrin akhara, di situ ada kalimat itulah pokoknya, an fikrin akhara, yang intinya itu ghairu munsharif. Kayak yang 11, alismul muntaha bi alif ta'nisin mamdudatin. Isim yang diakhiri dengan alif perempuan. Alif ta'nis mamdudah yang mamdudah. Mamdudah itu artinya hamzah di akhir setelah sebelumnya didahului oleh 3 huruf dan alif. Misal sohro, ini kan hamzahnya di akhir sebelumnya 1, 2, 3. Maka ini hamzah mamdudah. Hamzah setelah alif yang sebelumnya 3 huruf. Hamro, zarqa, jarda, na'ma, samro, samha, najla, atibba, ashiha, aqwiya, adilla, ashkiya, a'izza, ashidda, abriya, akhila, ashiha, anbiya, atskiya, awsiya, aghniya, aghbiya, ansiba, akilla. Alismul muntaha bi alif ta'nisin mamdudah. Isim yang diakhiri oleh alif ta'nis yang mamdudah. Sawaun, sama saja, karena jam'an. Jamaknya ala wazni af'ila. Wa mufraduhu, dan mufradnya fa'il. Semisal atibba, jamak dari tabib, tabibnya fa'il, jamaknya atibba, asyiha syahih. Wasawaun, sama saja, karena jam'an, apakah jamaknya ala wazin fu'ala bi dhammin, fathin didomahkan kemudian fathah, wa mufradu, dan mufradnya fa'il. Semisal du'afa, mufradnya da'if, su'ada sa'id, tu'asa ta'is, ruhama rahim, ukala wakil, syuhada syahid, kuroma karim, buro'a bari, syurafa syarif, umana amin, julasa jalis, dhurafa dhurif, ruqaba raqib. Wasawaun, sama saja juga, karena jam'an ala wazni fu'ala, jama dengan bentuk fu'ala, wa mufradu, dan fa'ilnya fa'il. Semisal ulama, jama dari kata alim, fudala fadil, uqala aqil, sulaha salih, syu'ara syair, semuanya pokoknya ghairu munsharif. Jadi ulama ghairu munsharif. Ya, uqala ghairu munsharif. Karena dia semuanya adalah isim yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah. Ya. Jadi alif ta'nis mamdudah itu adalah hamzah setelah alif. Ya, hamzah setelah alif. Ini namanya hamzah mamdudah. Atau alif ta'nis al-mamdudah. Syaratnya sebelumnya didahului oleh 3 huruf. 1, 2, 3. Ya. Seperti tadi, sohro. Sohra'u. Nggak boleh tanwin. Karena dia ghairu munsharif. Ini kan 1, 2, 3. Maka ini namanya alif mamdudah.
Ya, ulama. Ini kan 1, 2, 3 terakhir. Maka itu ghairu munsharif. Nah, nanti pengecualian sebenarnya asya. Kalau asya ini munsharif. Oh, Ustaz, kan bukannya 1, 2, 3. Ini kenapa ghairu munsharif? Karena para ulama mengatakan hamzah ini bukan tambahan, tapi dia huruf asli dari asya, yaitu syai'un kan. Nah, maka karena dia huruf asli, dia bukan termasuk ini. Kalau ini alif mamdudahnya tambahan semua, ya. Itu nanti di bab sorof sebenarnya. Yang penting asya itu munsharif, ya, munsharif. Ke-12 siqah muntahal jumu, bentuk jama paling terakhir. Au kullu jam'i taksirin, atau bisa juga disebut dengan semua jama taksir, thalithuhu yang huruf ketiganya alifun zaidatun, alif tambahan, ba'daha harfani, yang setelah alif itu 2 huruf. Jadi jama taksir yang huruf ketiganya alif, setelahnya 2 huruf. Masajid. Masajid itu kan huruf ketiganya apa? Alif dan setelahnya 2 huruf. Ma'abid, masahif, syawari, kanais, kataib, khalaif, mahakim, syawahid, marafik, mabadi, masyakil, majalis, masyarik, magharib, badaris, qabail, kabair, maghani, maharim, manatik, awaqib, masail. Nah, wa huwa kullu jam'i taksirin aidon. Dan setiap jama' taksir juga, thalithuhu alifun zaidatun, yang ketiganya adalah alif tambahan, ba'daha salasatu ahrufin, setelahnya ada 3 huruf, kalau tadi 2 huruf. Setelahnya 3 huruf sakinatul wasat, yang huruf keduanya atau yang tengahnya sukun, maka juga ghairu munsharif. Semisal masakin. Masakin ada alif tambahan di tengah dan setelahnya 3 huruf dan huruf tengahnya sukun. Masajin, mafatih, dananir, masabih, syayatin, alfarid, qawadin, khafafish, tasarih, ta'ali, ma'ayir, tamathil, maqadir, maharib, asatir, sarabil, yanabi, asabi, sawarikh, taqalid, ta'abin. Nah, wa min hadhil amthilati as-sabiqah yatabayyanu anna sighata muntal jumuh qad takunu ala wazni mafa'il aw mafa'il. Dari contoh-contoh di atas jelas ya, sighah muntahal jumuh itu kadang wazannya mafa'il atau mafa'il. Semisal masajid, ma'ahid, masakin, mafatih. Wa qad takunu ala auzanin ukhra. Dan kadang juga dengan wazan yang lain. Yantabiqu 'alaiha wasfu tilka sighah, yang selaras atau sesuai dengan sifat daripada sighah itu. Apa itu? Setiap jama' taksir yang huruf ketiganya alif dan setelahnya 2 huruf atau 3 huruf tengahnya sukun. Jadi nggak mesti mafa'il. Mafa'il nggak mesti. Seperti fawail, fa'ail, afail, semuanya ghairu munsharif. Wa amthilatuhu 'ala tartib, dan contohnya sesuai dengan urutan fawail, fa'ail, afail, syawari, kataib, alaib. Jadi nggak terbatas dengan sigoh wazan mafa'il, enggak. Pokoknya setiap jama' yang huruf ketiganya adalah alif, setelahnya 2 huruf atau 3 huruf. Terakhir mungkin ya, wal khulasah, dan kesimpulan, faqulul asma'i wa sifati allati dzakarnaha, semua isim dan sifat yang telah kita sebutkan, mamnu'atun minas sarfi, tidak boleh bertanwin. Ai turfa'u dirafa'kan, wa alamatu rafiha ad-dhammah, tanda rafa'nya dhammah, wa tunsabu dinasabkan, wa alamatu nasbiha al-fathah, tanda nasabnya fathah, wa tujarru, dan tanda jarnya, wa alamatu jarriha, dan tanda jarnya al-fathah fathah niyabatan anil kasrati, sebagai pengganti kasrah, ma'a adami zuhuri tanwin, dengan tidak adanya tanwin. Wala tusrafu, dan tidak boleh ditanwinkan illa idza udhifat, kecuali apabila dia menjadi mudhaf, au dakhalat 'alaiha al, atau masuk kepadanya alif lam at-ta'rifiyah yang mema'rifatkan, fa inda idzin, maka ketika itu turfa'u dirafakan, wa alamatu rafiha ad-dhammatu, tanda rafa'nya dhammah, wa tunsabu dinasabkan, wa alamatu nasbiha al-fathah, tanda nasabnya fathah, wa tujarru dijarkan, wa alamatu jarhiha al-kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Ustaz. Silakan. Yang pertama, Ustaz, yang masalah isim mu'annas itu, Ustaz. Nama kalau dia bentuk mu'annas dan total hurufnya itu 3, kemudian yang berharokat hurufnya tadi Ustaz contohkan komaru ya, Ustaz. Berarti kata komarun itu nggak boleh pakai tanwin ya, Ustaz?
Kebalikan tuh pemahamannya. Oh, salah ya, Ustaz? Sebenarnya ya enggak Afan. Pemahaman itu benar, cuman tulisan mu'alifnya yang bikin ada prasangka seperti itu. Jadi komarun itu munsorib. Sebenarnya gini, mu'alif itu sedang mencontohkan begini. Beliau itu kan mengatakan semua isi mu'annas, ya, semua isi mu'annas, kalau 3 huruf dan huruf ketiganya sukun maka boleh ditanwinkan, boleh tidak kan? Seperti Hindun, ya kan? Itu boleh kita baca Hindun, boleh baca Hindu. Hindu. Nah, sedangkan kalau isi mu'annas yang jumlahnya 3 huruf dan huruf keduanya berharokat, maka dia tetap ghairu munsharif. Nah, beliau salah satunya mencontohkan kata komar ya. Sebenarnya komarun ini munsharif dia. Yang komarun. Jadi contohnya harusnya jangan itu. Salah. Kalau contohnya komar. Karena komarun Jadi memang munsharif. Jadi contoh yang benar untuk yang isi mu'annas yang 3 huruf, yang huruf tengahnya berharokat itu seperti contoh apa, Ustaz? Yang kata saharo tadi ya, Ustaz? Bisa. Oh ya, Afwan. Bisa juga komarun itu tidak boleh bertanwin kalau kita menghendakinya bukan bulan ya, tapi nama orang. Itu maksudnya. Jadi kalau kita ingin menamai nama orang perempuan komar dengan nama komar, ya, maka dia tetap ghairu munsharif. Tetap iya benar ghairu munsharif. Kan 3 huruf, iya, tapi kan huruf ketiganya apa? Berharokat. Jadi mu'alif sedang mencontohkan nama-nama bagi orang. Ya, itu yang lebih tepat. Berarti contoh-contoh yang untuk isi mu'annas yang didatangkan musonif itu ditujukan untuk nama orang semuanya, Ustaz ya? Walaupun Ya, tadi ada kata saharo ya, Ustaz. betul. Jadi bukan komarun makna bulan, saharun bukan bermakna sahur ya, bukan. Tapi itu nama untuk orang, perempuan. Maka kalau kita menamai seorang perempuan dengan nama-nama itu, ya, maka dia ghairu munsharif. Ya, walaupun dia 3 huruf, karena huruf keduanya dia berharokat, maka dia ghairu munsharif. Ya, seperti itu. Kemudian satu lagi, Ustaz, yang apa nama orang yang ziyadah alif dan nun seperti Utsman, Sulaiman. Itu kalau misalnya kita bentuk ke musanna, apa tinggal kita tambahkan aja, Ustaz, alif dan nun yang baru, Ustaz? Iya, tambahkan aja. Utsman berarti Utsmanani gitu, Ustaz. Ya, Utsmanu. 2 Utsman. Berarti ya apa? 2 Utsman berarti Utsmanani. Faham. Syukran, Ustaz. Ya, sebagaimana Ahmad. Ahmadu 1 Ahmad. 2 Ahmad, Ahmadani. Ya. Baik. Yazid 1 Yazid. 2 Yazid, Yazidani, sama. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu ini ada tinggal sedikit lagi sebenarnya, tapi kita pending aja di minggu depan. Sebenarnya ini aujuhul ikhtilafil munsharif wa ghairil munsharif. Sebenarnya kita udah paham. Ini beliau mu'alif hanya menegaskan aja. Ya. Perbedaan keduanya. Ya perbedaan keduanya yang satu tanwin, yang satu tidak tanwin. Yang satu jarinya kasor, yang satu jarinya fathah. Itu yang paling inti. Ya kan? Nah ini dilewat aja lah kita. Karena aujuhul ittifaq, bentuk persamaan antara munsharif ghair munsharif ya rofaknya sama-sama domah, nasobnya sama-sama fathah. Udah, perbedaannya apa? Ketika jarnya fathah kalau yang ghair munsharif, kalau munsharif ketika jarnya kasroh, yang munsharif bertanwin, yang ghair munsharif tidak bertanwin. Makanya sini di kesimpulan terakhirnya, nah ini kalau antum mau menghafal, kan tadi kan kayak banyak ya isim ghair munsharif itu. Nah, kalau antum mau menghafal pakai syair ya ini aja. Nah, itu. Walaqad jama'a Ibnu Nuhas al-mamnu' min as-sarfi fi qouli. Imam Ibnu Nuhas telah merangkum al-mamnu' min as-sarfi dalam suatu syair yang beliau buat. Ijma' wazin adila an-nis bi ma'rifatin raqib wazid ujmatan fal wasfu qad kamala. Ya dilakukan aja terserah antum gimana lah. Ini bahar apa lagi? Ijma' harokat sukun harokat sukun. Harokat sukun. Harokat sukun, harokat sukun.
Aduh, lupa saya. Harokat sukun, harokat sukun. Harokat sukun, harokat sukun, harokat sukun. Biasanya rojas. Oke. Jadi ini di sini ijma maksudnya adalah jamak, maksudnya adalah sigo muntahal jumu. Wazin artinya adalah yang mengikuti wazan fi'il. Adila yaitu yang mengikuti wazan fu'al tadi, yang Umar, Umar, Zuhal, Ruba, ya. Andis artinya isim muannas. Bima'rifatin yaitu kepada isim muannas, isim alam muannas. Kemudian rokib tarkib majazi, wazid tambahan alif nun, ujmatan yang nama yang non Arab, fal wasfu qad kamala, maka itu semua sifat qad kamala telah sempurna. Jadi kalau kita simpulkan, ijma 1, wazin 2, aish 2, adila 3, anis 4, raqib 5, zid 6, ujmatan 7. Kemudian beliau mengatakan fal wasfu. Ini kan alam semua, isim alam, maka isim sifat pun sama. Jadi 7 tambah 7, 14. Totalnya 14. 14 isim ghairu munsharif. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadribatnya, silakan antum isi. Sebenarnya bagusnya ada ininya sih ya. Ada ngisi di Google Form sebenarnya. Sementara ya kayak gini dulu. Antum isi sebisa antum. Karena ini untuk menguji kefahaman yang telah kita kaji tadi. Insyaallah minggu depan kita masuk ke tanda-tanda jazm. Oke, ada yang mau dipertanyakan dulu sebelum kita akhiri? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di grup, jangan usah sungkan. Kalau ada yang mau didiskusikan juga silakan. Tapi kalau terkait dengan masalah selain bahasa Arab, nahwu, fikih dan seterusnya, nanti saya jawabnya japri aja itu mah. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.